Hai, selamat malam guys. Jadi hari ini tuh aku lagi berada di Sanggar Madusari yang dimiliki sama Yayasan Pendopo Budoyo Indonesia. Nah, jadi basicnya tuh kan aku itu kan tenaga medis. Nah, di musim pandemi kayak gini tuh ada kesetresan tersendiri sih. Kerjaan juga jadi lebih capek. Terus butuh hiburan juga. Nah, main-mainlah ke sini. Jadi aku pengen belajar gamelan karena meskipun aku tuh tenaga medis, tapi aku punya suami seorang seniman. Jadi aku jadi suka juga sih sama seniman, dan ini kebetulan berkeseniannya di seni tradisi. Jadi di sini ada alat-alat musik. Alat musiknya namanya gamelan. Aku nggak tahu ya ini gamelan namanya apa aja, yang tahu cuma ini aja. Kalau ini aku tahu soalnya di rumahku ada, namanya kendang. Jadi suamiku itu spesialisasinya di kendang sih. Ya harapanku sih gantengnya kayak Dori Harsa, suaminya Mbak Nela Karisma. Tapi karena nggak bisa, ya udah kayak gitu aja, nggak usah kayak Dori Harsa. Ini kendang. Yang itu aku nggak tahu. Nanti tanya aja ya, tanya sama ini ownernya yayasan apa Bu? Yayasan apa? Yayasan Pendapa Budaya Indonesia. Ini ownernya loh ini. Tuh. Maaf, owner itu apa ya? Profile. Jadi dia itu mau angkat-angkat sendiri gamelannya. Ini persiapan buat nanti ada latihan tim karawitan putri. Jadi lomba. Buat lomba ya Bu? Ya. Jadi itu nanti semua yang main, yang ngendang ini juga, yang biasanya kalau yang di video-video itu kan, di acara-acara itu kan biasanya cowok ya yang ngendang ini nanti juga yang ngendang juga cewek. Pokoknya semua pemainnya itu cewek. Namanya grupnya Wanitombo, wanita mbok gitu. Ini namanya apa aku nggak tahu. Terus, nah ini suamiku kayak Mas Dori Harsa Mbak, dia bisa ngendang, cuman sayangnya nggak seganteng Mas Dorinya Mbak Nela nih. Pak oh. Ini apa namanya Pak? Apa? Bonang. Ntar aku mau belajar dari dia sih. Dia tuh nggak mau ngajarin aku karena katanya suara aku itu nyempreng. Padahal aku pengen banget bisa nyinden. Anakku, dia sambil ngomong. Ya wes. Sekalian ini juga memperkenalkan ke anakku tentang alat musik tradisi. Ini nanti yang nyinden ya? Mbak. Apa bagian apa? Nabo apa Mbak? Pengendang itu. Oh ini pengendang. Pengendang sekaligus nyinden juga Mbak. Namanya siapa Mbak? Yeni. Oh ini namanya Mbak Yeni. Ini juga sinden kondang ini. Pokoknya semua nanti sinden kondang yang multi talent. Jadi selain bisa nyinden, mereka juga bisa nabuh gamelannya, bisa main ini. Satu lagi talentnya katanya juga bisa jual gamelan.
Nah, itu ownernya itu nggak bisa nabuh katanya. Jadi dia bagian usung-usung. Yang itu Mbak siapa? Mbak Sinten, Mbak? Mbak Kartika bagiannya apa? Bagiannya tepuk tangan. Oh, Mbak Kartika bagian tepuk tangan. Pokoknya nanti kita saksikan ya guys. Kayak apa sih para sinden-sinden yang biasanya itu pakai kebaya, sanggulan cantik, terus nyanyi. Itu ternyata mereka juga bisa main gamelannya juga. Nah, seperti janji aku tadi, aku mau nampilin kemampuan atau talentnya para mbok-mbok, para emak-emak pesinden yang biasanya cuma kedengeran suaranya yang merdu. Mereka pakai kebaya dan sanggul, cuma duduk aja. Nah, di sini aku mau menampilkan sisi yang lain dari mereka. Aku mau kasih lihat ke kalian, kalau nggak cuman suaranya aja yang merdu, ternyata mereka juga bisa main alat musiknya. Jadi nggak cuma nyanyi aja, bisa jadi pengiringnya juga. Nah, ini malah lebih bagus lagi karena mereka itu nabuh gamelan sambil nyanyi. Jadi dua pekerjaan sekaligus yang dilakukan. Ya, kita intip kegiatan mereka ya. Kita di sini sebagai apa, Pak? Penonton. Penonton. Penonton apa penikmat? Hah? Pak, aku diajarin. Ya. Jadi suamiku itu memang kayak gitu ekspresinya. Dia itu manusia tanpa ekspresi. Berarti tetap lantaran yang tanggung, Pak. Lantaran yang tanggung. Karena dulu gongan. Nah, nang gongan genep. Mereka itu ngerti notasi, jadi nggak asal nabuh gitu. Jadi teorinya juga bisa. Dan jangan salah guys, mereka itu beliaunya itu tuh dosen loh. Semuanya ini sarjana kesenian, sarjana seni. Ada yang magister seni. Jadi profesinya itu selain seniman, mereka ada yang pengusaha, ada yang dosen, ada yang pegawai pemerintahan. Ada penonton bule guys, itu dari Eropa kalau nggak salah. Jadi beliaunya itu mempelajari seni sampai ke Indonesia. Bangga nggak sih? Bangga ya. Tuh, bulenya ganteng guys. Beliau juga udah pinter main gamelan juga. Namanya mbok-mbok ya. Jadi di
tengah-tengah latihan juga nggak lupa sama tugasnya, masih ngomong tuh. Anaknya tidur di pangkuan. Anaknya tidur di pangkuan, guys. Di pangkuan bunda. Di belakangnya tuh guru besarnya juga. Katanya sih ini guru besar, tapi nggak tahu. Nggak begitu besar. Cuma panjang. Pa, senyum dikit ke istri. Nanti papa dikira nggak sayang sama istrinya. Dia kerja di Jakarta, guys. Nggak tahu jadi apa di Jakarta. Ini lagi musim pandemi, ini libur dulu di rumah, momong dulu. Pa, bulenya ganteng di belakang. Arep. Boleh nggak, Pa? Oleh. Boleh katanya. Mamas, Nggak tahu. manjol Pak. Dah ya guys. Jadi ini tuh hanya salah satu aja dari kegiatannya Wani Tombo. Itu yang dinaungin sama Sanggar Madusari. Nah, Sanggar Madusari ini juga dinaungin sama yayasan kebudayaan, namanya Yayasan Pendopo Budoyo Indonesia, yang diketuai sama Ibu Eka Suranti yang aslinya dari Kebumen tapi domisilinya di Solo. Jadi kita dukung budaya kita sendiri ya, budaya Indonesia tercinta. Jadi nggak boleh lupa, meskipun kita menerima budaya modern nggak masalah, dari luar juga nggak masalah, banyak yang bagus, tapi jangan lupakan tradisi, budaya tradisi kita. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Masih di Yelena Ika Dianita Channel. Tadi kita udah ngintip kegiatan nabuh sama nyanyinya ya di depan sana. Nah, kita masuk. Jadi di sini juga ada studionya. Ini ada studionya. Om, namanya siapa Om? Oh, Agus Kendal. Om Agus apa? Agus Kendal. Agus Kendal. Emang asalnya dari Kendal Om? Iya. Profesinya apa ini? Spesialisasi apa? Apa ya? Arranger, komposer. Oh iya. Salah satu kru yang aktif di sini. Ini lagi ngapain Om? Ini upload karya. Upload karya. Ini kalau misalnya suaraku ini kan nyempreng Om, bisa nggak dibikin kayak Nela Karisma Om? Bisa ya? Jadi pakai alat-alat gitu bisa ya? Ya, bisa. Kapan-kapan dibikinin ya Om ya? Jadi ini terus sementara guys, baru meja kayak gini aja. Ini prosesnya, mau baru bikin studio. Ini studio rekaman ya? Ya Om? Iya, iya. Untuk tek vokal. Untuk tag vokal. Ini belum jadi baru dibangun. Belum jadi. Oh, masih gelap. Jadi gitu kegiatan di sanggarnya sini. Tawanya atasnya. Jadi ini bukan profesi aku guys, tapi aku tuh bahagia berada di tengah-tengah para seniman ini. Setidaknya di tengah pandemi kayak gini yang udah sepi banget job, itu masih ada titik kebahagiaan. Mereka masih bisa bercanda guys.
masih bisa ketawa, masih bisa bercanda. Padahal di mana-mana udah nggak boleh ada keramaian, otomatis kan nggak ada job, free job. Jadi isinya dengan acara-acara latihan kayak gini. Jadi masih tetap bisa silaturahmi, masih ada hal yang bisa disyukuri, masih bisa bercanda-canda.